Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwasannya anak-anak muda adalah penerus agama Islam nantinya ke depan. Dan ketahuilah bersama bahwasannya apabila anak-anak muda di suatu kaum itu sudah rusak, maka apa jadinya nanti kaum tersebut ke depannya bila anak-anak mudanya sudah rusak akhlaknya, moralnya. Karena itu kita sangat penting sekali mendidik anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik Ibnu Umar. Kita kenal anaknya Umar Ibn al-Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah memegang pundaknya Ibnu Umar yang saat itu masih muda. Maka beliau berkata kepada Ibnu Umar seraya dengan memegang pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia sebagaimana seorang yang asing, aw 'abirus sabilin, atau orang yang sedang melakukan perjalanan, orang yang sedang berkelana. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar dia menjadi seorang pemuda yang mengetahui hakikat dia di dunia ini. Hanya menjadi orang asing, hanya berkelana saja di dunia ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tujuan kita diciptakan di dunia ini yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku saja. Ini kepada Allah semata. Dan kita tahu ibadah kepada Allah sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Dan sembahlah olehmu Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni kematian. Kita kembali kepada hadis yang mulia tadi. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW mengajarkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pemuda di zaman itu, untuk menjadi pemuda yang mengetahui apa tujuannya diciptakan di dunia ini. Jadi orang asing berkelana ini hanya untuk mempersiapkan akhirat nanti, negeri yang kekal, ini zaman yang kekal nantinya di akhirat. Maka dari itu kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mendidik para sahabat, ini pemuda di zamannya. Karena itu Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh para pemuda. Begitu pula sahabat, nasihat beliau kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kita tahu ahli tafsir di kalangan para sahabat yang muda, gitu kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau itu pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah olehmu, maka Allah akan menjagamu. Ini kata para ulama, penjagaan di sini adalah kita menjaga syariat Islam, hukum agama Islam. Itu kata para ulama. Dengan begitu, Allah akan menjaga kita. Kita jaga Allah di masa muda kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah pun akan menjaga kita. Ini hadis tersebut sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwasannya para pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW dididik dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang pemuda itu mengetahui bahwasannya dia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami ingin menyampaikan lagi sebuah hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, ini tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu muda kita
masa muda kita. Dan hadis ini dari Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syaghlik, wa hayataka qabla mautik. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama apa? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jadi Nabi Muhammad SAW ini berpesan kepada kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu muda, waktu sehat kita, waktu kaya kita, waktu luang kita, waktu hidup kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya waktu apa? Waktu tua kita. Ketika mungkin saja sudah pikun, gitu kan? Atau waktu sakit kita lagi sehat, datang waktu sakit. Waktu fakir kita, waktu miskin kita. Terkadang uang banyak gitu kan. Namun terkadang sisi lain uang juga menipis sedikit gitu. Karena itu ketika kita kaya, kita manfaatkan harta kita ini untuk berguna di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu masa sibuk kita. Nah, jadi ada masa luang kita sebelum datang masa sibuk kita. Masa luang kita manfaatkan untuk misalnya baca Al-Qur'an, kita manfaatkan untuk menuntut ilmu syar'i dan sebagainya. Nah, yang kelima tadi masa hidup kita sebelum masa kematian kita. Ketika kita hidup, Allah berikan kita kesehatan, gitu kan? Jangan sampai hidup kita sia-siakan dengan mabuk-mabukan atau merokok, buang-buang uang dan sebagainya. Maka itu tidaklah layak bagi seorang muslim. Nasihat yang berharga dari Muhammad SAW tadi, nasihat yang berharga dari beliau, hendaknya kita renungi bersama-sama. Hadis tersebut sahih, riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Nah, di sini kita perlu memperhatikan dari hadis yang Nabi Muhammad SAW sampaikan itu, kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan teman yang baik, teman dekat kita yang baik yang bisa membimbing kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para pemuda harus pandai memilih teman. Para pemuda harus pandai memilih teman duduknya, teman karibnya, teman dekatnya. Jangan sampai ia salah pilih teman. Kalau sudah salah pilih teman, bisa celaka dia. Gitu kan? Pilih dengan teman-teman yang mengkonsumsi narkoba atau rokok dan sebagainya, maka itu adalah teman-teman yang buruk. Maka hendaknya kita pilih teman-teman yang baik. Karena itu Nabi telah mewanti-wanti dalam hadis yang sahih. Beliau SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Dalam lafaz yang lain, "Ar-rajulu 'ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang itu tergantung teman duduknya, teman akrabnya. Maka hendaklah seseorang di antara kalian itu memperhatikan dengan siapa dia duduk. Nah, kita perhatikan teman duduk kita. Kalau kita duduk dengan para ulama, insya Allah kita akan kena percikan ilmu mereka. Tapi kalau kita duduk dengan ahli maksiat, orang yang sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir nanti kita akan tertular juga. Kalau antum bisa mendakwahinya, kalau kita bisa mendakwahinya bagus. Tapi kalau kita tertular, maka celaka nantinya. Maka hendaknya para pemuda ataupun pemudi Islam yang akan nanti memegang bendera-bendera panji-panji dakwah, maka hendaknya memperhatikan teman duduknya, gitu kan? Teman duduknya yang mereka itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tuanya, tidak melakukan kata-kata kasar kepada
kepada orang tuanya, tidak menghardi orang tuanya sebagaimana Allah perintahkan, bahwasanya kita berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini dapat kami sampaikan. Semoga nasihat-nasihat yang dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya bisa kita renungi bersama, kita ambil faedah pelajaran untuk dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab.